Rekan-rekan, sore ini PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk telah selesai menyelenggarakan RUPS tahunan 2022 yang telah disetujui oleh pemegang saham yang hadir. Agenda RUPS ini telah kami cantumkan di situs perusahaan sejak 26 September yang lalu. Secara singkat akan saya bacakan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan tahun 2021-2022. Yang kedua, persetujuan atas penggunaan laba bersih perseroan pada tahun buku 2021-2022 yang berakhir pada 30 Juni 2022. Yang ketiga, persetujuan atas delegasi otoritas dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penetapan gaji dan tunjangan komisaris serta Dewan Direksi. Yang keempat, penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor laporan keuangan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023. Yang kelima dan yang terakhir, penerimaan laporan realisasi penggunaan dana IPO. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan Ibu Lydia Toisuta selaku CFO dari Ashmore Indonesia untuk memulai paparan publik tahunan 2022 hari ini. Silahkan Ibu Lydia. Terima kasih dan selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Industri aset manajemen Indonesia masih merupakan salah satu industri yang berkembang dengan pesat dan memiliki penetrasi yang rendah. Menariknya, sepanjang pandemi, perkembangan industri mengalami perubahan yang struktural, walaupun secara total value mengalami sedikit penurunan, namun partisipasi populasi untuk berinvestasi naik lebih banyak, lebih dari 3 kali lipat dari bulan Desember 2019 sampai Juni 2022, mengindikasikan bahwa lebih banyak segmen populasi yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Walaupun dalam 1 tahun terakhir, dana kelolaan secara industri mengalami sedikit stagnansi setelah mengalami pertumbuhan besar di tahun 2020-2021. Dengan pasar saham menyentuh tingkat psikologi yang tinggi sepanjang tahun 2022 ini, kami melihat adanya realisasi atau profit taking dari banyak investor yang menyebabkan turunnya dana kelolaan pasar saham dari sisi industri. Sementara itu, naiknya tingkat inflasi juga telah mendorong banyak investor untuk merealisasikan untung dari tema investasi pasar obligasi yang juga telah mengalami kenaikan signifikan sepanjang pandemi. 3 tema yang muncul di tahun terakhir ini adalah adanya pertumbuhan likuiditas yang masif, tema LST atau ESG, dan juga tema hutang. Likuiditas yang didorong oleh dana stimulus di awal pandemi telah mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan yang kemudian menyebabkan kenaikan dana kelolaan reksadana, terutama di pasar uang di periode yang sama. Selain itu, dengan diperkenalkannya banyak digital bank, rekening digital mengalami kenaikan dan berkontribusi 22% dari total rekening baru. Di luar dari kedua tema tersebut, pada 2 tahun terakhir ini, tema LST atau ESG mengalami kenaikan yang besar. Walaupun saat ini hanya berkontribusi sebesar 0,3% dari total dana kelolaan industri, potensi regulasi yang mendukung dan taksonomi OJK yang dikeluarkan di awal tahun 2022, kami menganggap dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan tema ini. Ashmore sendiri telah secara eksplisit mengintegrasikan analisa dari faktor-faktor LST ke dalam proses investasi yang mencerminkan filosofi yang dimiliki bahwa penggabungan faktor-faktor non-keuangan juga penting untuk membangun pemahaman dan penilaian yang kuat dari suatu emiten. Pada tahun fiskal 2021-2022, Ashmore telah meluncurkan reksadana ESG pertamanya, Ashmore Digital Equity Sustainable Fund. Namun demikian, kami juga menganggap masih ada risiko yang dihadapi. Pada bulan Maret 2022, OJK menerbitkan SEOJK tentang produk asuransi unit link, di mana perseroan yang memiliki beberapa nasabah lembaga asuransi yang terdampak peraturan dapat membatasi investasi produk unit link pada efek-efek selain obligasi pemerintah. Hasilnya, kami melihat ke depannya akan terjadi perbedaan atas pertumbuhan total dana kelolaan, kontrak pengelolaan dana, dan reksadana. Namun untuk menghadapi tantangan ini, Ashmore telah siap dan telah menjalankan solusi kepada para nasabah.
Secara keseluruhan kami memandang bahwa pertumbuhan dana kelolaan di dunia aset manajemen masih akan terus berlanjut bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan GDP per kapita. Mengenai kinerja perusahaan, dengan pulihnya harga-harga aset dalam 1 tahun terakhir ini, aset dalam kelolaan dana industri reksadana telah tumbuh sebesar 2% pada periode tersebut dibandingkan sebesar 11% pada periode sebelumnya. Total dana kelolaan Ashmore mengalami penurunan sebesar 4% pada tahun buku 2022 menjadi sebesar 33 triliun setelah di periode sebelumnya tercatat tumbuh 16%. Namun demikian, rata-rata dana kelolaan Ashmore masih bertumbuh sebesar 14%, dan dengan adanya kenaikan pada margin pendapatan, Perseroan dapat mencatatkan pendapatan sebesar 393 miliar atau naik sebesar 17%. Strategi bisnis yang fokus pada disiplin biaya berhasil mendukung profitabilitas perusahaan ke level yang tinggi di tahun fiskal tersebut dengan EBITDA margin mencapai 62% dan merupakan rekor tertinggi 1 tahunan untuk Perseroan. EBITDA mengalami kenaikan sebesar 24% menjadi 150 miliar, sementara laba bersih mengalami kenaikan sebesar 19% menjadi 118 miliar. Perseroan juga masih memiliki neraca keuangan yang kuat untuk mengembangkan strategi bisnis di masa yang akan datang, termasuk untuk berinvestasi dan mendukung pengembangan produk. Ashmore melihat peluang pertumbuhan berkesinambungan jangka panjang di pasar Indonesia dan dengan mencatatkan saham Perseroan di awal 2020 guna membuka akses pendanaan melalui pasar modal, Ashmore terus berupaya menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pertumbuhan usaha, kegiatan operasional yang berkelanjutan, serta memanfaatkan peluang ekspansi digital di Indonesia. Hal tersebut dipaparkan di 3 strategi utama yang pada 1 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang menggembirakan. Pertama, pada tahun 2022, Ashmore membentuk BID atau Buka Investasi Digital, mengalami kenaikan jumlah subscriber atau SID didorong oleh kenaikan likuiditas dan juga interest untuk berinvestasi. Strategi kedua dicapai dengan diluncurkannya produk berbasis syariah dan ESG pada tahun ini. Dan yang terakhir kami melihat juga adanya kenaikan pesat jumlah pengguna aplikasi BeMoney dan peluncuran edukasi keuangan melalui BID. Sepanjang tahun fiskal 2021-2022, dana kelolaan memang mengalami tekanan arus dana yang keluar disebabkan oleh 2 hal. Kenaikan harga aset yang melesat dan mengakibatkan pengambilan untung, dan juga tekanan inflasi yang menyebabkan tekanan pada kelas aset hutang. Kedua hal tersebut juga dialami oleh Ashmore, terutama sebagai pengelola reksadana pendapatan tetap secara aktif. Namun demikian, Ashmore tetap memiliki pertumbuhan rata-rata dana kelolaan sebesar 13%, didorong oleh lebih tingginya rata-rata dana kelolaan per harian sepanjang tahun yang lalu. Dari total dana kelolaan, tema saham melihat adanya kenaikan porsi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan pada hasilnya secara keseluruhan, Perseroan memandang bahwa diversifikasi tema yang telah berlangsung dalam 3 tahun terakhir ini berkontribusi pada kestabilan dan keberlanjutan investasi Perseroan. Melihat dari perspektif investasi yang bertanggung jawab, Ashmore menghargai upaya pengembangan dan standar dan norma industri di area keberlanjutan yang terus dilakukan, serta melihat banyaknya investor mulai mengevaluasi peran LST dalam menyusun strategi dan portfolio mereka. Bagi Ashmore, keberlanjutan investasi datang dari 3 pilar yang berkesinambungan. Dan di dalamnya termasuk kinerja portfolio, solusi investasi yang bertanggung jawab, kontribusi terhadap net zero emisi, dan implementasi pengelolaan risiko perubahan iklim, dan yang terakhir keterlibatan dengan emiten maupun pemilik aset seperti pemerintah. Pada bulan Juni 2022, 2,4% dari total dana kelolaan Ashmore merupakan mandat ESG yang menggunakan indeks acuan ESG. Ashmore akan memasukkan lebih lanjut dana dan mandat ke dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan secara bertahap, menyesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya dan kepercayaan bahwa apa yang dilakukan selaras dengan kepentingan nasabah. Ashmore secara aktif terlibat dengan nasabah untuk lebih lanjut mengembangkan mandat, serta terus mencari solusi menuju target net zero aset.
Pada saat yang bersamaan, kemitraan strategi kami dengan Bukalapak telah berkembang dan sekarang dapat menawarkan berbagai produk dan untuk semua segmen klien, termasuk individu dengan kekayaan bersih tinggi dan juga mitra Bukalapak, yaitu unit bisnis offline to online dari Bukalapak. Joint venture Ashmore dengan Bukalapak, Buka Investasi Bersama, direstrukturisasi pada April 2022 menjadi Buka Investasi Digital. Sementara itu BIB atau Buka Investasi Bersama, anak perusahaan yang fokus pada penjualan reksadana, telah mencapai dana kelolaan sebesar 1,4 triliun dengan lebih dari 680.000 pengguna pada 30 September 2022. Tahun lalu, Ashmore bersama dengan Buka Investasi Bersama meluncurkan serangkaian talk show yang berfokus pada pengenalan portfolio dan perencanaan keuangan yang baik, serta tren ekonomi yang terkini. Acara ini telah memiliki 36 episode, dilakukan melalui berbagai platform, termasuk video.com dan akun Instagram dari Bimani. Ashmore terus menggunakan neracanya secara efisien dan pada tahun fiskal 2021-2022, perseroan menambah tambahan seed financing di reksadana pasar uang sebagai dukungan pertumbuhan dana kelolaan reksadana. Ashmore mengalokasikan dana sebesar 100 miliar di Ashmore Dana Pasar Uang dan pertumbuhan reksadana tersebut dari 190 miliar rupiah di bulan Juni 2021 mencapai 1,2 triliun pada Juni 2022. Demikian paparan singkat kami atas pencapaian dan rencana Ashmore Indonesia.